Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. TK Kemala Bayangkari Demak menggelar kegiatan orientasi wali murid sebagai langkah awal membangun sinergi antara sekolah dan orang tua. Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkarakter sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor Honda Beat berhasil ditangkap dan 5 unit motor hasil curian dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, didampingi Kasat Reskrim Ibtu Komang Mahendra Deputra dan Kasih Humas Ibtu Endi Widodo, menyampaikan keberhasilan Satreskrim dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Temanggung. Pengungkapan kasus berawal dari laporan kehilangan sepeda motor milik seorang warga di Kecamatan Bulu. Berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka berinisial S beserta barang bukti. Dari hasil pengembangan, tersangka mengaku telah melakukan aksi pencurian di 10 tempat kejadian perkara yang tersebar di wilayah Kabupaten Temanggung. Pelaku diketahui khusus menyasar sepeda motor Honda Beat yang diparkir tanpa pengaman atau tidak dikunci stang. Dalam konferensi pers, Kapolres Temanggung secara simbolis menyerahkan 5 unit sepeda motor hasil curian yang berhasil diamankan kepada para pemilik sah yang sebelumnya telah melaporkan kehilangan kendaraan mereka. Polres Temanggung mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik, untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Dari Humas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kurang dari sepekan setelah penemuan seorang bayi laki-laki di toilet kereta api Sancaka, Satreskrim Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus penemuan bayi laki-laki di toilet kereta api Sancaka. Keberhasilan pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Wakapolresta Surakarta, Kombes Pol Sigit. Kasus ini berawal dari laporan petugas stasiun Solo Balapan yang menemukan seorang bayi laki-laki di dalam toilet wanita gerbong eksekutif kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Petugas kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi bayi, dan mengamankan barang bukti. Saat ditemukan, bayi diperkirakan berusia 4 hari dan segera mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Surakarta. Kondisinya dinyatakan selamat dan selanjutnya mendapat nama Bayu Nawasena Bayangkara. Berbekal hasil olah TKP, rekaman CCTV, dan keterangan para saksi, hanya dalam hitungan beberapa hari setelah kejadian, penyidik berhasil mengidentifikasi serta mengamankan 2 tersangka yang diduga merupakan orang tua kandung bayi. Polresta Surakarta mengimbau masyarakat agar tidak mengambil keputusan yang melanggar hukum saat menghadapi permasalahan keluarga, serta memanfaatkan layanan pemerintah dan instansi terkait apabila memerlukan bantuan. Polri menegaskan akan terus menindak tegas setiap tindak pidana terhadap anak demi menjamin perlindungan dan keselamatan mereka. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menorehkan keberhasilan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan membongkar sebuah laboratorium gelap yang memproduksi narkotika jenis golongan 1, jenis tablet karisoprodol. Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus yang bermula dari penangkapan satu orang tersangka di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara berinisial PD, hingga akhirnya mengungkap lokasi produksi narkotika di kota Semarang, Jawa Tengah, dan mengamankan satu orang pelaku lainnya berinisial DJ. Pengungkapan kasus bermula saat penindakan di area parkir sebuah hotel di kawasan Jalan Bandengan Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kami dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari unit 3 mengamankan satu orang tersangka dengan inisial PD di daerah Penjaringan, Jakarta Utara pada pukul 9 pagi dengan barang bukti pil karisoprodol sebanyak 120.000 butir. Kemudian pada hari itu juga, pada malam hari, tim langsung melakukan pengembangan ke daerah Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan mengamankan satu orang tersangka lagi dengan inisial DJ dengan barang bukti 188 butir karisoprodol siap edar. Lebih lanjut, Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Afrilendi Akmal mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, laboratorium gelap tersebut telah beroperasi sejak awal tahun 2026 dan hingga April 2026 diperkirakan telah memproduksi selama 3-4 bulan sedikitnya 1.108.000 butir tablet karisoprodol yang diduga diedarkan ke berbagai kota maupun lintas provinsi. Atas perbuatannya, para tersangka terancam dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus penelantaran bayi laki-laki yang sempat menggegerkan warga Desa Bragang, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Pelaku diketahui berinisial S, seorang perempuan warga Desa Bragang, Kecamatan Kelampis. Ia diamankan polisi setelah terbukti membuang bayi laki-laki yang baru saja dilahirkannya. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari pagi. Bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan bayi. Setelah menerima laporan penemuan bayi, Satreskrim Polres Bangkalan langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga pelaku berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan tersangka, bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar pernikahan dengan pria lain. Motif tujuannya karena si tersangka tersebut malu, takut aibnya ketahuan diketahui orang lain karena anak tersebut bukan hasil dari suaminya. Suaminya yaitu kerja di luar negeri sudah 3 tahun dan ketika suaminya pulang, ketahuanlah ini melahirkan istrinya tersebut melahirkan bayi. Sementara itu, kondisi bayi saat ini dipastikan dalam keadaan sehat setelah mendapatkan penanganan medis. Atas perbuatannya, S kini resmi ditahan di Mapolres Bangkalan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak atau pasal 430 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Mercy petugas NTMC Korlantas Polri. Baik, selamat siang pemirsa, kembali kami dari NTMC Korlantas Polri akan melaporkan kondisi lalu lintas pada siang hari ini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Slipi menuju ke Grogol melalui jalur arteri siang hari ini terpantau masih dalam kondisi lengang kondusif lancar. Begitupun untuk kendaraan sendiri yang mengalir dalam tol dalam kota ataupun dari arah tol dalam kota Jakarta menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo. Terlihat di sini kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 sampai 65 km per jam. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya pemirsa bergeser ke CCTV dari kawasan kilometer 57600 rest area Karawang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan di kawasan ini dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta, sampai saat ini masih terpantau dalam kondisi ramai lancar dari kedua arahnya. Untuk itu kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Selanjutnya bergeser ke CCTV di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah kota Jogja ataupun dari UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun ke arah Pakem pada siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai, terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Maguharjo ataupun Solo dan juga yang akan menuju ke arah Jombor saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai. Kendaraan di sini didominasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan khususnya pengendara roda 2 untuk selalu berhati-hati dan juga tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Dan terakhir pemirsa kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kendaraan di kawasan ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang pada siang hari ini terpantau sudah dalam kondisi cukup ramai dan begitupun untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Mojokerto. Kami himbau pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati antisipasi kendaraan angkutan truk, angkutan berat yang melintasi kawasan ini dan juga aktivitas dari masyarakat pejalan kaki sepanjang kawasan ini. Dan pemirsa untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui WhatsApp kami di 0858 71500 669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.